Kita awal informasi pada siang hari ini, pemirsa, sisa-sisa asap masih muncul pasca kebakaran yang menghanguskan Gedung A Museum Nasional atau Museum Gajah yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Sabtu malam tadi. Kini museum ditutup untuk umum hingga proses penyelidikan penyebab kebakaran selesai. Pasca kebakaran pada Sabtu malam, Museum Nasional yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat kini ditutup untuk umum. Meski telah padam, sisa-sisa asap masih muncul dari bangunan yang terbakar. Tim Puslapor Polri saat ini sudah berada di lokasi untuk mengecek penyebab kebakaran. Meski belum ada keterangan resmi mengenai benda apa saja yang ikut terbakar, seorang arkeolog mengatakan Gedung A yang terbakar merupakan tempat disimpannya koleksi prasejarah berusia 5.000 tahun sebelum Masehi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim yang mendatangi lokasi kebakaran pada Sabtu malam menyebut tim gabungan memprioritaskan penyelamatan serta mencatat artefak yang terdampak kebakaran. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari bedeng proyek renovasi Museum Gedung C. 52 petugas dan 13 mobil damkar diterjunkan untuk padamkan api. Dari Jakarta, Anggita Maura, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Masih ada informasi yang sama, pemirsa, kebakaran melanda Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Sabtu malam. Api diduga berasal dari ledakan pendingin udara di bangunan non-permanen pekerja yang terletak belakang gedung. Museum Nasional atau yang dikenal dengan Museum Gajah di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat terbakar pada Sabtu malam. Ledakan yang cukup besar terjadi pada pukul 19.58 waktu Indonesia Barat di bangunan non-permanen pekerja di belakang Gedung A. Diduga ledakan terjadi akibat korsleting listrik pada mesin pendingin udara. Api pun membesar dan membakar 4 ruangan di Gedung A yang berisi barang-barang bersejarah berupa patung dan batu. Atap dan tembok bagian belakang bangunan pun ambruk. 14 mobil damkar dan 56 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran mulai padam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Polisi mengerahkan 80 personil untuk menjaga lokasi pasca kebakaran. Pertama kali yang terbakar adalah bedeng dari untuk para pekerja proyek tersebut. Kemudian bedeng itu terbakar sangat cepat, akhirnya merambat ke Gedung A. Yang mana di gedung itu adalah penyimpanan barang-barang untuk penyimpanan pameran. Kita saat ini sedang pendinginan, memastikan bahwa di lapangan itu tidak terjadi lagi adanya api yang timbul. Jadi memastikan api sudah tuntas semua. Kita telah menyiapkan personil, 1 SSK personil kita siapkan, baik di bagian depan maupun di bagian belakang. Mengingat memang ya kita ketahui bahwa di Gedung A sendiri banyak tersimpan barang-barang berharga ya, bernilai sejarah cukup tinggi. Nah, ini tentu menghindari hal yang tidak diinginkan, oleh karenanya kita akan melakukan penutupan sementara sampai dengan nanti dinyatakan oleh pengelola sendiri bahwa itu sudah bisa dinyatakan terbuka. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Museum ditutup sementara untuk memudahkan penyelidikan dan menjaga barang-barang bersejarah di dalamnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim ini mendatangi lokasi kebakaran di Museum Nasional Jakarta. Nadiem Makarim menyatakan tim gabungan akan memprioritaskan penyelamatan serta mencatat artefak yang terdampak kebakaran. Jadi mungkin pertama prioritas utama kita sekarang adalah sebenarnya menyelamatkan sebanyak mungkin artefak-artefak dan benda-benda bersejarah yang ada di dalam ruangan-ruangan yang terdampak oleh kebakaran itu. Itu adalah prioritas utama kami. Jadinya kami telah berkoordinasi, jadi kami membuat tim gabungan ya antara tim museum dan pakar-pakar museum yang akan bekerja sama dengan aparat kepolisian dan juga aparat pemadam kebakaran untuk memastikan bahwa benda-benda tersebut
bisa kita catat apa kerusakannya dan juga bisa kita amankan bagi yang masih bisa diamankan gitu. Satu hal yang sangat penting adalah saat ini prioritas utama adalah keamanan struktural daripada gedung-gedung ruangan itu. Jadi saat ini belum bisa masuk kita ke dalamnya untuk melakukan inventorisasi ya dari barang-barang tersebut karena belum dari aparat pemadam kebakaran belum sebut aman. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait dengan kebakaran yang melanda Museum Nasional, kami sudah terhubung dengan rekan Anggita Maura di lokasi. Anggita, seperti apa kondisi saat ini? Ya, selamat siang Camar dan juga Permisa. Pasca kebakaran yang melanda Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah, yang lebih tepatnya di Gedung A, saat ini kondisi gedung pun hangus terbakar. Dan untuk saat ini pun pemadam kebakaran masih melakukan proses pendinginan dikarenakan masih ada sisa-sisa asap pasca kebakaran kemarin. Dan untuk saat ini pun di dalam museum sudah ada pihak dari Laboratorium Forensik Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut di TKP. Dan untuk saat ini prioritas utama yaitu perlindungan untuk artefak yang ada di dalam museum. Dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto pun turut hadir untuk meninjau langsung lokasi tempat terjadinya kebakaran. Dan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun belum diketahui secara pasti ada tidaknya benda-benda bersejarah yang turut terbakar dalam peristiwa ini, yang dikarenakan memang Gedung A ini tempat penyimpanan sejumlah artefak yang bernilai. Dan untuk saat ini pun kami masih menunggu keterangan dari Kapolda atau pihak-pihak lainnya untuk informasi lebih lanjut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Camar. Ya, baik, terima kasih Anggita Maura. Kami tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kebakaran yang melanda Museum Nasional menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan. Pasalnya sejumlah koleksi yang dipamerkan di ruangan yang terbakar ini merupakan koleksi langka, bahkan ada yang berusia ribuan tahun. Kerja berat pun menanti, yakni inventarisir ulang untuk koleksi serta pemugaran hingga perbaikan upaya tanggap bencana di museum. Dan berikut cuplikan dialog bersama dengan pakar arkeologi Ali Akbar. Kemungkinan yang terdampak itu gedung A ya, bagian belakang. Nah, gedung A itu ada banyak koleksi ya, salah satunya jenis prasejarah. Nah, kalau prasejarah ini tua sekali ya, sangat tua sekali. Kebetulan saya mulai dari tahun 90-an ke sana ya untuk mengerjakan skripsi. Itu ada yang minimal usianya 5.000 tahun sebelum Masehi, itu sudah ada tuh di situ ya. Jadi ini koleksi-koleksi yang sangat langka. Nah, selain itu, selain koleksi prasejarah, istilahnya di belakangnya gitu ya, atau di arah baratnya ya gedung itu ada koleksi-koleksi keramik ya. Nah, dulu sebelum saya nggak tahu mungkin sudah ada perubahan posisi ya. Di dekat situ juga ada gudang ya, ada storage. Nah, untuk storage-nya saya kurang tahu persis kira-kira isinya apa. Intinya cukup banyak koleksi yang disimpan di situ. Diusahakan ya, walaupun saya tahu persis bahwa pasti kondisinya nanti sudah berubah ya karena kebakarannya hebat gitu ya. Nah, itu harap mendatanya sesuai ruangan misalnya gitu ya. Terus di situ juga ada vitrin-vitrin ya, atau lemari-lemari begitu ya, lemari-lemari. Nah, yang harus diperhatikan ketika menyelamatkan ya atau mendata lagi koleksi yang ada di setiap ruangan itu, selain vitrin yang kelihatan tampilan koleksi itu, di bawahnya itu ada laci-laci ya. Nah, itu juga harus menjadi perhatian karena dia sistemnya ya, laci-lacinya itu bertumpuk ya, misalnya laci atas gitu, bawah, tengah gitu. Nah, kalau bisa diambilnya satu-satu ya, itu akan lebih bagus karena masing-masing laci itu menunjukkan identitas tersendiri begitu ya. Jadi ketika upaya penyelamatan ini jangan buru-buru ya, dalam artian
pokoknya dipindahin begitu ya. Tetapi masing-masing itu ada lokasinya. Memang itu kajian sejak tahun 2010 ya. 2010 memang harus diakui untuk beberapa mayoritas museum itu peralatan kebakarannya itu minim ya. Minimal APAR itu ketika saya berkunjung ke berbagai museum itu nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan. Belum lagi misalnya kalau yang pemadam api otomatis tuh yang di atas, kalau misalnya ada api yang gitu ya. Itu juga nggak kelihatan begitu ya. Tetapi yang harus juga disampaikan bahwa itu akselerasi tahun-tahun terakhir ini sangat cepat gitu ya. Artinya pengelola museum juga sudah menyadari pentingnya menjaga keamanan gitu, mengamankan koleksi dan lain sebagainya. Jadi beberapa tahun terakhir ini sudah cukup terlihat ya perkembangannya begitu. Dan saya yakin di museum nasional tingkat standarnya lebih tinggi ya ketimbang museum-museum yang lain begitu ya, karena dia statusnya sebagai museum nasional ya. Nah ini yang memang harus kita cek betul ya penyebabnya apa ya, apakah faktor dari luar museum atau ada yang di dalam museum ya, kita tidak tahu persis ya seperti itu. Nah prinsipnya pemugaran itu boleh ya, karena kita berharap misalnya bangunan ya itu bisa bertahan lama. Tetapi memang ada kaidah-kaidah dalam pemugaran. Yang pertama misalnya jangan sampai merubah bentuk ya, jangan sampai merubah bentuk bangunan gitu. Misalnya bagian depannya. Lalu yang kedua menggunakan bahan yang serupa ya. Nah, yang ketiga misalnya menggunakan cat ya atau warna yang senada ya seperti itu. Jadi ada kaidah-kaidahnya, tetapi pemugaran itu bisa dilakukan. Nah yang belum juga disorot itu adalah ketika sudah ada peralatan untuk mencegah kebakaran, latihan ya atau simulasi kalau terjadi kebakaran. Nah ini yang belum saya lihat gitu ya.